semuanya, selamat datang di program Living Our Value Everyday atau Love. Di tema Love kali ini kita akan membahas tentang kesabaran. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan belajar tentang kesabaran melalui Ayub. Biarlah Tuhan, apapun yang kami pelajari hari ini tidak lalu begitu saja, namun sungguh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan juga dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, siapa sih Ayub? Mari kita belajar siapa Ayub di dalam Ayub pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kita mau kenalan dulu sama Ayub. Kita mau lihat profilnya Ayub seperti apa. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita melihat profil yang luar biasa dari seorang Ayub. Dia adalah orang yang terkaya pada waktu itu di daerah timur. Nah, kalau mungkin Ayub hidup di zaman sekarang, dia mungkin masuk dalam rentetan orang-orang terkaya di dunia dalam majalah Forbes. Nah, siswa-siswa terkasih dalam Tuhan, tapi kita bisa melihat di sini, di tengah kemakmuran dia, di tengah kekayaan dia, di tengah kejayaan dia tetap menjadi pribadi yang low profile. Atau kita bisa bilang dia tetap saleh, dia jujur, dia menjauhi kejahatan, bahkan dia tetap takut akan Allah. Kita bisa melihat profil yang luar biasa ini karena Tuhan pun sendiri di dalam pasal ini menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini yang sama seperti Ayub pada waktu itu. Kita melihat Tuhan bahkan memuji Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, dia seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, tetapi di tengah kejayaannya, di tengah kesalehan dia, pada akhirnya dia pun mendapatkan pencobaan. Tapi sebelum pencobaan itu terjadi, ada satu kalimat yang sangat menggugah hati saya. Memang ini adalah pertanyaan dari iblis ya. Kita lihat di ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Hal ini menjadi juga pertanyaan buat saya. Apakah dengan tidak ada apa-apa saya akan tetap takut akan Allah? Dan akhirnya dengan alasan itu pun Tuhan mengizinkan, bukan dari Tuhan pencobaan itu, tapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami segala penderitaan. Mulai dari titik itu, pada akhirnya semua hartanya, semua yang dia miliki habis lenyap. Bahkan anak-anaknya pun yang telah dijelaskan di ayat yang kedua meninggal. Semuanya diambil, semuanya hilang. Tidak ada yang tersisa. Dan hal itu terjadi berurutan. Hal itu terjadi berturut-turut. Penderitaan yang terjadi berturut-turut pasti bukanlah hal yang mudah bagi Ayub. Tetapi ketika kita melihat semua rentetan kejadian itu, apa yang Ayub lakukan? Ayat yang ke-20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Respon Ayub ini luar biasa, sangat luar biasa. Ada 3 hal yang bisa saya pelajari dan saya ambil dari respon Ayub ini. Yang pertama adalah dia menyadari bahwa dia adalah manusia biasa yang memang pada dasarnya tidak mendapatkan apa-apa sejak dari dia lahir. Jadi dia tidak merasa bahwa kekayaan selama ini yang dia punya adalah haknya dia. Tapi dia merasa bahwa itu adalah pemberian.
Jadi dia tidak merasa kalau ketika hartanya hilang dan juga semuanya habis lenyap, dia tidak menyalahkan Tuhan karena dia tahu dan dia sadar bahwa dia hanyalah manusia biasa yang dititipkan. Dia hanya manusia biasa yang memang tidak mempunyai apa-apa sejak semula, dan kalaupun dia akan meninggal nanti, dia tidak memiliki apa-apa. Nah, yang kedua, responnya ini menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu, bahkan kehidupannya. Nah, ini kebalikannya. Dia menunjukkan kontrasnya manusia dengan Allah. Manusia itu memang gak memiliki apa-apa, dan Allah pemilik segala sesuatu, bahkan kehidupan kita. Makanya dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini kita melihat konsep prinsip dasar yang Ayub miliki itu sangat-sangat kuat. Itulah mengapa dia bisa bertahan di tengah pencobaan. Karena dia sangat sadar kalau dia ini hanya manusia biasa. Dan yang memiliki segala sesuatu adalah Tuhan. Makanya dia tidak berhak terpuruk atas apa yang sebenarnya bukan haknya dia, tapi pemberian yang diambil kembali. Jadi suatu konsep yang luar biasa. Lalu setelah itu kita melihat ternyata pencobaannya Ayub tidak berhenti sampai di situ. Pencobaannya Ayub terjadi ketika kesehatannya juga pun diambil, kesehatannya pun dicobai, dan juga istrinya pun mulai menyuruh dia, memprovokasi dia untuk mengutuki Allah. Kita melihat kalau dia melewati itu pun sangat-sangat mulus. Dia pun berkata bahwa masa kita mau hal-hal yang senang-senang aja dari Allah? Seperti itu. Walaupun memang kita tahu sama-sama bahwa Tuhan tidak akan pernah mengirimkan hal yang buruk kepada manusia, tapi dia mengizinkan untuk melihat apakah anaknya atau hambanya hanya mencintai apa yang dia beri atau hanya mencintai pemberian dia, bukan pribadi Allahnya. Tapi kita tahu ceritanya sama-sama, ternyata Ayub walaupun sudah diambil semuanya, dia tetap teguh dan dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan itu menjadi landasan kenapa dia sangat-sangat sabar menghadapi segala rentetan pencobaan yang dia alami. Karena dia punya dasar yang kuat, yaitu berserah kepada Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Nah, karena dia tahu Tuhan pemilik segala sesuatu pun, itu pun memberikan harapan pada dia untuk bersabar untuk kedepannya. Karena dia tahu kalau Allah yang mengambil, dia juga yang akan memberi. Jadi segala apapun yang dimiliki oleh Ayub, dia yakin dan percaya Tuhan yang akan memulihkan dia. Apakah selama masa dia merenung atau dia berduka cita, apakah tidak ada orang yang bersama dengan dia? Kalau kita baca lagi di pasal-pasal selanjutnya, ada teman-temannya yang datang. Tetapi ketika teman-temannya datang bukan untuk menghibur dia, tetapi malah menuduh dia. Nah, ketika teman-temannya datang menuduh dia pun masih sabar. Bahkan percakapan dia, kalau misalnya kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, itu malah lebih berfokus kepada Allah, bukan kepada mereka yang menuduh Ayub. Walaupun pada akhirnya dia menegur teman-temannya, tapi dia pun sendiri sadar bahwa ternyata Allah adalah pemilik kehidupannya. Makanya dia bergumul lagi bersama dengan Allah. Kita bisa melihat bahwa Ayub pun sendiri bukan mengutuki Allah, tapi dia berseru dan dia meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini hal yang unik dan hal yang sangat luar biasa. Karena dia sudah punya konsep dasar yang pertama. Apa? Yang tadi sudah dijelaskan. Kalau Allah pemilik segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, maka segala sesuatu juga harus didiskusikan atau dibicarakan dengan Allah. Itulah yang membuat dia bertahan. Itulah yang membuat dia tetap sabar di dalam segala penderitaan yang dia hadapi. Pada akhirnya Allah pun memulihkan keadaan dia. Pada akhirnya Allah pun menyatakan anugerahnya kepada Ayub. Dan Ayub pun meresponi dengan mensyukuri dan juga meyakini bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan Anda?
Berdasarkan kitab Ayub, apa yang kita pelajari? Apa yang kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita? Tidak cepat marah ketika kita berada di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Tidak cepat mengeluh ketika kita berada di situasi yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Dan juga kita tidak cepat menuduh Tuhan atau menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami. Sungguh luar biasa profilnya Ayub. Mari sama-sama kita mau merenungkan ini, dan untuk itu kita mau berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan dan bersabar di tengah penderitaan yang kami alami, di tengah persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berpegang teguh kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk siswa-siswa yang sedang mengikuti program Love ini, akan ada soal di GC yang harus dijawab. Dan pertanyaan-pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita pelajari tentang Ayub? Yang kedua, apakah kita sudah sabar selama ini? Dan yang ketiga, ayo kita buat komitmen. Kita mau tetap sabar dan tetap menaruh kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.